Shalom umat Tuhan, kesempatan yang indah lagi Tuhan boleh anugerahkan dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh ada hingga saat pagi hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari persiapkan hatimu untuk menyembah Tuhan pada saat pagi hari ini. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk kasih setiamu yang kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada hingga saat pagi hari ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Layakan setiap hati kami Tuhan, kuduskan setiap hati kami, biar kami layak untuk menyembah-Mu saat pagi hari ini. Bagi hamba-hamba-Mu yang melayani saat pagi hari ini Tuhan, biarlah pengurapan-Mu senantiasa ada dalam setiap kehidupan hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami tampil bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi karena Engkau yang bersama-sama dengan kami. Bagi sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat pagi hari ini Tuhan, sukacita damai sejahtera biarlah Engkau alirkan dalam setiap kehidupan mereka. Biar kami sama-sama bersyukur untuk segala kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kuasa kegelapan telah ditaklukkan di dalam nama-Mu, dan kami bebas untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami buka seluruh rangkaian ibadah kami saat pagi hari ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, mari bawa hatimu untuk lebih lagi bersama dengan Tuhan saat pagi hari ini. Kita akan menyembah Tuhan, haleluya.
lebih lagi katakan, Bapakku datang, haleluya. Bapakku datang, glory, haleluya. Menyembahmu di sini ku percayakan. Haleluya Tuhan. Ada bagiku, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Glory, haleluya Tuhan. Kiara basik, kiara basik, kiara basik. Haleluya. Berbuat ku nyanyi haleluya, glory. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Lebih lagi katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, glory, haleluya Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Haleluya Tuhan. Glory, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami rindu menyenangkan hati-Mu saat pagi hari ini. Dan kami siap untuk lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, kita mau bersorak bagi Tuhan sebab hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka.
membawa hatimu untuk lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan saat pagi hari ini. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan, karena kebenaran firman Tuhan itulah yang menuntun setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Waktumu selalu yang terbaik.
Shalom Elohim, mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Engkau, kami merendahkan hati kami di hadapan takhta hadirat-Mu yang kudus. Kami memerlukan firman-Mu Tuhan Yesus, sebab firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman Allah berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Urapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami semua jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di mana saja kami berada Tuhan. Biar urapan-Mu Tuhan mengurapi kami semua. Urapilah hamba-Mu Tuhan dengan urapan kuasa-Mu. Supaya kami benar-benar dapat mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan membuka firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Efesus. Kita akan membaca pada pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Sekali lagi, Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul The Great Gift. Kita percaya kepada Tuhan bahwa kita orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita percaya bahwa anak-anak Tuhan telah menerima karunia yang besar daripada Tuhan. Yaitu karunia yang agung. Karunia yang luar biasa. Karunia yang tidak dapat dibandingkan oleh karunia atau pemberian apapun yang pernah diterima oleh manusia. Yaitu keselamatan. Pagi hari ini kita mendengar bahwa keselamatan itu sendiri bukanlah milik seseorang. Keselamatan itu sendiri bukanlah milik suatu organisasi. Keselamatan itu sendiri bukanlah milik dari sekelompok orang. Tetapi keselamatan adalah milik setiap orang yang dikaruniakan oleh Allah. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Firman Allah pagi hari ini menyampaikan dengan jelas, menyampaikan dengan tegas suatu gagasan tentang pemberian Allah yang luar biasa dalam kehidupan manusia, yaitu keselamatan. Firman Allah berkata, manusia tidak diselamatkan oleh karena berbuat baik. Manusia tidak diselamatkan oleh karena ia patut diselamatkan. Manusia tidak diselamatkan oleh karena dia pinter. Manusia diselamatkan oleh karena dia memiliki sesuatu. Manusia diselamatkan karena ia telah mencapai suatu prestasi yang luar biasa dalam hidupnya. Tetapi manusia diselamatkan oleh karena Allah mau ia diselamatkan. Maka setiap keselamatan adalah pemberian Allah. Bukan dikerjakan oleh kekuatan manusia. Bukan oleh karena manusia melakukan sesuatu. Bukan oleh karena kita berbuat baik. Bukan oleh karena kita telah melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tetapi keselamatan adalah pemberian daripada Allah. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita membaca ayat-ayat tulisan Rasul Paulus di dalam kitab Efesus ini, maka kita dapat melihat sebuah perbedaan yang nyata antara orang yang telah menerima keselamatan dengan orang-orang yang belum menerima keselamatan. Dalam ayat-ayat yang pertama di bagian firman Tuhan ini dikatakan bahwa dahulu manusia hidup dan kecenderungan mereka semata-mata adalah hanya untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Kecenderungan mereka semata-mata adalah hanya untuk memuaskan daging mereka. Sebab itu terjadi begitu banyak persoalan dalam kehidupan manusia. Ada amarah, ada iri hati, ada dengki, ada kegeraman, ada pembunuhan, ada pencurian, dan ada banyak lagi hal-hal yang diekspresikan manusia daging, yang diekspresikan manusia yang menuruti hawa nafsunya.
Dan oleh sebab itu, kita harusnya dimurkai oleh Tuhan. Harusnya kita menerima hukuman daripada Tuhan. Harusnya kita menerima murka daripada Allah. Karena semata-mata manusia lama, manusia yang memuaskan hawa nafsunya, manusia yang turut kepada keinginan daging, yaitu manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Sejak kita percaya kepada Dia, sejak kita berkata Kristus dan mengundang Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, maka hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Maka hidup kita diperbaharui oleh Tuhan. Firman Allah berkata, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah terbit. Kalau kita hidup hari ini dan kita dapat berbuat baik, kalau kita hidup hari ini dan kita bisa tersenyum, dan kalau kita hidup hari ini, kita lihat di sekitar kiri kanan kita ada kedamaian. Kalau kita lihat di sekitar kita ada sukacita. Kalau kita lihat di sekitar kita ada kegembiraan. Itu semata-mata anugerah Allah di dalam kehidupan umat manusia. Coba pikirkan, kalau manusia tidak hidup di dalam kasih karunia Allah, dan mereka tetap hidup di dalam dosa, maka sampai hari ini kita tidak dapat mengharapkan kalau di sekitar kita akan ada sukacita. Di sekitar kita akan ada kedamaian. Di sekitar kita akan ada ketentraman. Di sekitar kita akan ada keriangan seperti hari ini. Pastilah kita akan menghadapi hal-hal yang tragis. Beberapa waktu yang lalu saya menyaksikan suatu program televisi yang sangat mengharukan, yang juga ada di dalam reality show di beberapa televisi swasta di Indonesia. Saya membayangkan ada seorang atau ada sebuah keluarga yang sama sekali hidup dalam keadaan yang sulit, baik secara ekonomi maupun secara finansial. Mereka hidup di sebuah rumah yang rumah itu sendiri seharusnya tidak layak untuk mereka tinggalin. Mereka mempunyai beberapa orang anak, dan ada di antara mereka tidak sanggup untuk meneruskan sekolah mereka. Dan bahkan untuk makan setiap hari pun mereka harus berjuang dan berusaha dengan keras supaya mereka harus hidup. Lalu tiba-tiba ada sebuah program televisi yang menjumpai mereka dan mendapati mereka. Dan setelah itu mereka memberikan kepada keluarga ini suatu project dari program televisi itu, yaitu rumah yang sudah diperbaiki, rumah yang layak untuk ditinggalin, dilengkapi dengan furniture, dilengkapi juga dengan alat-alat masak, dilengkapi juga dengan alat-alat rumah tangga yang siap mereka gunakan. Sebelumnya mereka bahkan tidur beralaskan tikar saja. Sebelumnya mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan memiliki kulkas, freezer untuk dapat menyimpan makanan. Sebelumnya mereka tidak membayangkan untuk dapat memiliki sepasang kursi tamu untuk mereka dapat duduk dan untuk sekedar untuk bercengkerama di dalam rumah mereka. Tetapi sekonyong-konyong, tiba-tiba mereka menjadi salah satu pilihan daripada stasiun televisi ini, yang rumah mereka akan diperbaiki dan akhirnya diperbaiki. Pada akhirnya saya menyaksikan di program acara itu, keluarga itu begitu bersyukur, begitu berterima kasih kepada host. Mereka menyampaikan ucapan-ucapan ini di depan kamera. Mereka juga mengekspresikan rasa ucapan syukur mereka, rasa terima kasih mereka yang begitu dalam, sambil mencucurkan air mata. Karena dahulu mereka tidak pernah memikirkan, mereka tidak pernah membayangkan bahwa rumah mereka akan diperbaiki. Dan sekarang mereka hidup di suatu rumah yang layak untuk ditempati. Haleluya, puji Tuhan.
Program ini telah memberkati mungkin banyak orang di Indonesia. Mungkin rumah-rumah yang lain telah diperbaiki. Lalu kemudian sekarang mereka boleh menempati rumah yang baru. Saya ingin membawa pikiran kita tentang apa yang sedang dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Bayangkan dahulu ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih seteru Allah. Kita masih melakukan kejahatan. Kita hidup di dalam hawa nafsu. Kita marah, kita dengki, kita mengutuki orang, kita membenci orang. Kita hidup di dalam keamarahan. Kita hidup tanpa sukacita. Tetapi kemudian Allah memilih kita. Allah menentukan kita. Supaya Ia memberkati kita. Supaya kita dapat menerima anugerah. Yaitu keselamatan. Dulu kita tidak pernah berpikir bahwa hidup kita akan tertata. Bahwa dulu kita tidak pernah memiliki pengharapan bahwa hidup kita akan diubahkan. Kita akan memiliki masa depan. Kita akan menggapai cita-cita kita. Tetapi ketika Allah di dalam Kristus Yesus menyelamatkan kita dan menganugerahi kita keselamatan, maka hidup kita berubah. Hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Dahulu harusnya kita dimurkai oleh Tuhan. Kita adalah seteru Allah, dihukum oleh Tuhan. Tapi sekarang ini telah berubah. Kita mempunyai harapan di dalam Yesus. Kita mempunyai harapan bahwa cita-cita kita pasti dapat kita capai. Kita mempunyai harapan bahwa hidup kita akan mengalami kebaikan daripada Allah. Kita memiliki suatu kepastian bahwa yang baik sedang menyongsong kita. Dan kita yakin kalau kita berusaha, kita bekerja dengan keras, maka hidup kita diberkati oleh Tuhan. Itulah sesungguhnya kehidupan kita di dalam Kristus. Itulah sesungguhnya kehidupan kita dalam anugerah Allah. Itulah sesungguhnya hidup kita dalam kasih karunia Allah. Kalau saya memikirkan tentang keluarga-keluarga yang tadi tidak layak bahkan untuk tidur saja, mereka tidak mempunyai tempat tidur. Dan sekarang mereka bisa tidur di suatu tempat yang layak, di suatu rumah yang layak. Maka ekspresi mereka adalah sukacita. Maka ekspresi mereka adalah ucapan terima kasih dengan berlinang-linang air mata. Kalau begitu, patutlah kita juga berterima kasih kepada Tuhan. Dengan mengekspresikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bahwa harusnya kita tidak layak untuk menerima semuanya itu. Tetapi karena Kristus, karya Kristus di atas kayu salib, Dia memutarbalikkan destiny kita. Dia memutarbalikkan harapan kita, masa depan kita yang dahulu suram, yang dahulu kabur, yang dahulu tidak mempunyai pengharapan sama sekali, menjadi hidup di dalam pengharapan, memiliki tujuan dan pengharapan orang-orang yang percaya, seperti sao yang kuat yang dileburkan di belakang tabir Allah. Dan pengharapan orang di dalam Tuhan adalah pengharapan yang kekal. Pengharapan yang gemilang-gemilang. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Pengharapan yang memberi harapan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mendengarkan Allah berbicara kepada kita. Kalau engkau berkata di dalam hatimu, Tuhan, apakah engkau tetap mengharapkan dan memiliki pengharapan kepada saya? Maka jawabnya iya. Kapanpun, siapapun engkau, dimanapun engkau berada, apapun status sosialmu, mungkin engkau berkata, aku Tuhan tidak layak untuk pengharapan itu. Tapi hari ini Yesus mau berkata kepada kita, siapapun engkau, firman Allah berkata, walaupun dosamu merah seperti kremisi, sudah diputihkan seperti bulu domba. Walaupun dosamu merah seperti kain kesumba, telah disucikan seperti salju. Sejauh timur dari barat, Ia telah melupakan segala pelanggaran kita. Dan ke dalam tubir-tubir laut, Ia telah membuang segala dosa kita. Dan tidak mengingat-ingat lagi. Itulah kasih Allah. Itulah the great gift yang telah diberikan kepada kita. Kalau engkau mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, inilah hidupku. Inilah hidupku, aku mau serahkan kepada engkau. Dan engkau mau berkata, Tuhan, tuntunlah hidupku, pimpinlah hidupku. Maka Ia bersedia untuk memimpin hidupmu.
Di dalam Engkau ada ciptaan yang baru. Engkau bukan manusia lagi yang mengikuti hawa nafsumu. Engkau bukan lagi manusia yang hidup di dalam hawa nafsu. Engkau bukan lagi manusia yang mengikuti keinginan dagingmu. Tetapi engkau telah mati bersama-sama dengan Kristus. Segala pelanggaranmu telah mati. Dan sekarang engkau bangkit dengan suatu pengharapan. Dan engkau mau hidup sebagai hamba kebenaran. Sebab setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak berbuat dosa lagi, tetapi menjadi hamba kebenaran. Kalau engkau mau berkata, Tuhan, aku mau menjadi hamba kebenaran. Aku mau melakukan kehendak-Mu. Inilah ucapan terima kasihku kepada engkau. Dengan linangan air mata. Dengan kesungguhan aku mau berkata, Tuhan, tuntunlah, bimbinglah hidupku. Maka ia mau berkata kepada engkau, hai anakku, aku mau menuntun engkau. Aku mau menyertai engkau. Aku mau bersama-sama dengan engkau. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau adalah orangnya yang menonton program pada pagi hari ini, dimanapun engkau berada, saya mau berdoa kepada engkau. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, seberapapun mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini, dimanapun saja mereka berada, mungkin saja mereka tidak memiliki pengharapan. Karena begitu banyak yang mereka alami dalam hidup mereka. Mungkin saja mereka kecewa. Mungkin saja doa mereka belum dijawab oleh Engkau Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan, siapapun yang mengangkat tangan di hadapan Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus menjamah hati mereka. Roh Kudus menjamah hatimu dalam nama Yesus. Sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Sebab di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya jemaat Tuhan kita satu dalam doa. Bapa, kami datang kepada Engkau, kami berterima kasih sebab kami sudah mendengarkan firman-Mu. Hamba berdoa dan membawa setiap sidang jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jemaat Kerasulan Baru Tuhan Yesus, apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ini Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka Tuhan. Tuhan menyertai hidup mereka Tuhan Yesus. Bagi saudara-saudara kami Tuhan yang sedang studi, sekalipun harus dilakukan secara online Tuhan pada hari-hari ini, Tuhan mengurapi mereka Tuhan Yesus dengan hikmat daripada Engkau Tuhan Yesus. Memberikan mereka Tuhan Yesus kepandaian bahkan kepintaran Tuhan Yesus. Sebab kami tahu Tuhan Yesus bersama Engkau, mereka dapat melakukan tugas-tugas mereka, bahkan mengikuti ujian Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus memberkati orang-orang tua mereka dimanapun saja berada. Tuhan berkati pekerjaan mereka, usaha, bisnis mereka Tuhan Yesus. Bahkan rumah-rumah tangga mereka Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan bagi mereka semua Tuhan Yesus. Mungkin yang sedang mengalami kesulitan Tuhan karena keadaan ini Tuhan. Biarlah Tuhan buka jalan. Biarlah Tuhan tolong. Tuhan beserta dengan mereka Tuhan. Dan Tuhan memberkati mereka Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan Yesus kiranya terjadi mujizat keuangan Tuhan. Bahkan secara finansial Tuhan Yesus. Apapun saja yang mereka hadapi, Tuhan menolong mereka Tuhan. Tuhan memberkati mereka yang sakit Tuhan. Tuhan menyembuhkan mereka Tuhan Yesus. Tuhan menyertai mereka. Dan Tuhan menyatakan kekuatan-Mu Tuhan dalam hidup mereka Tuhan Yesus. Terima kasih, kami juga menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami, Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin, sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Berikan mereka hikmat Tuhan, supaya mereka juga dapat memimpin negara ini Tuhan, dengan takut akan Engkau Tuhan. Berkati Gubernur dan Wakil Gubernur di Jakarta, Pak berdoa Tuhan Yesus juga Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, Tuhan memberikan hikmat kepada mereka Tuhan. Kami berdoa supaya mereka juga Tuhan Yesus boleh melihat Tuhan Yesus, kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Kami menyerahkan akhirnya Tuhan gugus tugas COVID-19 mulai dari Bapak Doni Monardo Tuhan Yesus sampai ke seluruh jajaran tingkat pusat sampai ke daerah Tuhan. Mereka yang sedang Tuhan berjuang Tuhan untuk memberantas COVID-19 ini Tuhan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka Tuhan. Akhirnya Tuhan Yesus kami menyerahkan bangsa negara ini dan semua orang, mulai dari Sabang sampai Merauke, Tuhan dari timur sampai Telaut Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Terimalah segala berkat daripada Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan meninggal engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dan memberikan damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Kristus Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Kristus Yesus kembali. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Dan semua kita yang percaya bersama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.